Iya, iya, boleh, boleh. Oke, oke. Oke, saya mungkin saya buka dulu dalam waktu 1 atau 2 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore teman-teman semua, juga adik-adik yang dari Fakultas FTMD. Eh, Hari ini kita eh, ada di sesi ketiga, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana pengenalan bisnis di bidang sistem pesawat udara, di mana akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Arif, Sarjana Teknik MSc. Sebelumnya kan saya perkenalkan beliau bahwa beliau adalah alumni ITB Penerbangan 96. Selain itu, beliau juga melanjutkan pendidikan di Cranfield School of Management, memperoleh gelar MSc-nya dari sana. Karir beliau dimulai sebagai service representatif di Rolls-Royce, cukup lama juga, sekitar 6 tahun di Rolls-Royce. Lalu dilanjutkan di Honeywell Aerospace, sekitar mungkin 7 tahun lebih lah ya, di mana beliau memulai dari sebagai seorang spesialis sampai dengan saat ini menjabat posisi yang cukup puncak, yaitu sebagai Business Director di Honeywell Aerospace. Mungkin itu sebagai pembukaan dari saya, dan hari ini kita akan mulai dengan pemaparan bagaimana sih pengenalan bisnis di bidang sistem pesawat udara, dan juga buat adik-adik yang akan bertanya bisa langsung di unmute saja mikrofonnya, atau kalau misalkan mau ditulis di chat juga boleh, silahkan kalau adik-adik mau menyampaikan pertanyaannya lewat chat, akan kita bahas satu-satu di akhir. Oke, mungkin itu pembukaannya. Om Arif, silahkan dimulai untuk pemaparannya. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra, saya bisa share ya screen dan boleh diberitahukan waktu saya berapa lama untuk presentasi ini? Oke, untuk presentasi kita coba 30-35 menit. Nanti setelah itu kita ada Q&A, question and answer setelah presentasi ya. Baik, uh, apa sudah bisa lihat screen saya, Pak? Ya, sudah terlihat. Oke, saya coba masuk ke mode presentasi. Terima kasih sebelumnya Pak Indra sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Saya juga merasa sangat tersanjung ada salah satu idola saya, kalau boleh dikata di kampus, Profesor Ihsan. Terima kasih Pak Ihsan sudah bersedia join. Dalam hal ini, saya senang ikut. siap. Dalam hal ini mungkin saya cuma punya 14 slide, termasuk slide pertama ini, jadi mungkin kita bisa bawa santai. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan diinterupsi setiap saat. Kalau juga mau nunggu setelah 30 menit, boleh dikumpulkan dulu, nanti kita bahas di akhir, kita terserah saja. Mungkin sedikit update ya, jadi waktu saya diminta presentasi ini, sebenarnya saya masih dalam posisi transisi untuk pindah dari Honeywell ke perusahaan sekarang yang baru, namanya Therma. Nah, itu terjadi, jadi saya di Honeywell itu sampai April tanggal 30, dan mulai transisi, dan sampai hari ini pun sebenarnya masih dalam proses transisi. Sudah tanda tangan kontrak baru dengan Therma AS. Dia ini perusahaan yang berpusat di Denmark, mempunyai spesialisasi di bidang defense system, termasuk di aerospace. Mereka salah satu yang memproduksi advance material untuk F-35, dan juga beberapa sistem di pesawat seperti halnya anti-jamming, untuk audio sistem di pesawat, dan juga banyaknya di sistem recognition di Angkatan Laut saat ini. Mungkin akan saya bahas lebih detail di slide berikutnya. Di sini mungkin saya ingin sedikit kilas balik mengenai perjalanan pendidikan serta karir saya sampai saat ini. Tahun 96 masuk ke ITB,
sampai 2002, cukup panjang ya waktunya, sekitar sebenarnya bukan 6 tahun, saya selalu bilang 5 tahun 8 bulan tepatnya. Kemudian dulu kita masuk ke penerbangan itu langsung milih jurusan melalui proses yang namanya UMPTN. Keterima, kita belajar 1 tahun TPB, kemudian langsung disuruh memilih subjurusan. Waktu itu saya ada subjurusan baru, sistem C waktu itu ya, dan saya sangat tertarik dan saya mengambilnya. Kalau boleh bilang pada saat itu sempat merasa di perjalanan kok terjebak gitu ya, karena ternyata begitu saya ambil subjurusan C2 itu di tingkat 2, kami dikasih assign kuliah elektro, hal-hal yang sebenarnya saya tidak terlalu suka, bahkan waktu di SMA seperti itu gitu. Nah, begitu naik tingkat 3 atau tingkat 4, si C2 C ini dipecah lagi menjadi C2, C1, ada semacam itu. Nah, C2 ini adalah sistem transportasi pesawat. Nah, saya pikir ini adalah escape. Saya bisa keluar dari jebakan pertama, ternyata saya masuk ke jebakan kedua, yaitu belajar hal-hal yang cukup jauh sebenarnya dari ilmu-ilmu penerbangan. Saya sampai beberapa kuliah itu ambil di teknik industri. Tapi sebenarnya pada saat itu kita merasa kok seperti ini gitu. Tapi setelah saya lulus, ternyata saya berterima kasih sebenarnya dengan adanya pilihan-pilihan ini, karena kenyataannya ketika lulus saya masuk di industri ya, pertama-tama kalau kita lihat di sini di Nusantara Turbin dan Propulsi. Tentu saja ini masih sangat berkaitan dengan sistem pesawat, tapi propulsion. Dan ya, di situ implementasi engineering, saya kebetulan di Departemen Quality Engineering, memegang sebagai propulsion engineer pada saat itu. Jadi di NTP itu ada dua tipe engineer di aeronya. Ada propulsion yang bertanggung jawab terhadap proses assembly, disassembly, dan uh, completeness of engine overhaul dan repair. Ada lagi satu repair engineer yang menentukan task yang diperlukan untuk setiap komponen atau ya yang misalnya kita butuh repair tidak diganti. Jadi kalau boleh saya share sedikit, ini adalah dimanapun ya, bukan hanya di NTP, baik di Rolls-Royce maupun di Honeywell, nantinya ujung tombak bisnis mereka itu di repair ini, karena dia akan mendatangkan lebih banyak margin istilahnya dibandingkan kalau sekedar membeli spares baru dan memasangnya. Nah, di 2006 sampai 2013 saya berkesempatan untuk masuk ke Rolls-Royce, jadi sebagai service representatif job title-nya. Nah, di sini cukup uniknya, jadi menurut saya ini adalah peralihan antara kemampuan engineer dan sekarang sudah mulai masuk ke customer facing business team. Jadi dalam hal ini kita ketemu langsung customer. Of course, kalau customernya engineer atau teknik mekanik, kita berbicara hal-hal yang kita sudah pahami mengenai troubleshooting, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di engine. Tapi sebagai service representatif, kita juga dituntut untuk membantu proses-proses bisnis. Dalam hal ini kalau misalnya ada campaign untuk project baru atau engine competition untuk pesawat baru, maka perusahaan tersebut di Indonesia itu harus juga untuk turut serta membantu proses sales atau campaign tersebut. Nah, selama saya di Rolls-Royce ini, saya juga berkesempatan untuk mengikuti kuliah S2. Sebenarnya pada saat itu ada universitas baru di bawah Departemen Pertahanan terbentuk, namanya Universitas Pertahanan, bekerja sama dengan Keren University menyelenggarakan program di bidang defense management. Sebelumnya 4 tahun berturut-turut sebelum diambil oleh Unhan, itu dilaksanakannya di ITB. Pak Profesor Bambang Kismono Hadi adalah orang yang lead program ini. Jadi saya belajar tentang defense, berkenalan dengan officer mid-rank ya. Jadi waktu itu mereka masuk sebagai kalau yang dari militer itu ranknya letnan 1 dan kapten. Ada juga yang masuk sudah mayor. Nah, sekarang ini mereka sudah rata-rata letnan kolonel dan kolonel pangkatnya, dengan menjabati beberapa
posisi strategis di defense. Dan kedepannya ternyata ini juga keberuntungan buat saya karena akan kepakai di dunia kerja saya. Nah, 2013 sampai masuk di 2013, saya ya ini jadi proses saya pindah ke Honeywell itu sebenarnya tidak melalui aplikasi. Jadi saya cukup puas dengan apa yang saya kerjakan, saya menyukai pekerjaan saya, customer sudah sangat mengenal saya sudah sangat tahu apa yang terjadi kalau ada pesawat EOG. Intinya saya sudah berada di zona kenyamanan. Nah, pada saat itu ya kalau kita sudah berusaha dengan sebaik yang kita bisa, itu pasti kita sebenarnya profil kita itu sudah ada di dunia industri tersebut. Dapat telepon dari headhunter, ajakin masuk ke Honeywell Aerospace. Honeywell tentu saya tahu mereka salah satu supplier dari Rolls-Royce, jadi saya mengenal Honeywell ini sebagai supplier. Nah, masuk ke sana, sebenarnya pada saat itu mereka menawarkan posisi yang cukup elit ya, namanya Customer Business Manager. Jadi kurang lebih sebagai regional manager untuk bisnis mereka di Indonesia pada saat itu, tapi posisinya manajer. Nah, kenyataannya ternyata ada kandidat yang dipertimbangkan dari internal mereka yang pada saat itu lebih cocok, tapi mereka tetap si interviewer saya ini bilang I found energy in the way you are speaking. So dia menawarkan saya posisi sebagai spesialis, business operation spesialis. Dia bilang kamu belajar dulu di situ, ya mungkin bukan impian kamu saat ini, tapi kalau kamu bersedia, saya pikir kamu bisa growth di Honeywell. Dan saya terima tawaran itu gitu. Jadi saya ambil saja, walaupun mungkin itu bukan ekspektasi saya. Saya masuk dan sebenarnya cuma butuh berapa tuh 2013 ke 2015 2 tahun. Tawaran datang untuk menjadi manajer, tapi di bisnis unit yang berbeda. Jadi walaupun sama-sama Honeywell Aerospace, dia membagi bisnis komersial dengan defense itu secara benar-benar terpisah manajemennya. Nah, waktu itu mereka sebenarnya sudah hire bule untuk melead bisnis defense di Indonesia, tapi mereka melihat progresnya kurang bagus. Akhirnya mereka menawarkan presiden di Indonesia yang langsung menawarkan ke saya, kamu mau nggak pegang posisi ini? Saya pikir kamu yang paling tepat untuk lead bisnis defense di Indonesia. Ya, saya terima juga gitu. Saya terima tawaran itu dan saya jalankan dengan beberapa achievement sehingga apa namanya si VP atau ya bukan direktur, presiden Aerospace Komersil Asia Pasifik bilang sudah saatnya kita tarik balik si Arif ini untuk masuk ke komersil karena kenyataannya di komersil Indonesia belum growth sesuai ekspektasi mereka gitu. Jadi 2018 mereka tarik lagi saya kembali dan dipromosikan sebagai business director. Dan selama 2 tahun ini alhamdulillah saya juga memperlihatkan achievement yang mereka sukai ya. Sebenarnya tahun ini saya mendapat award President Club untuk apa namanya, yaitu award tertinggi di aerospace. Dan kalau boleh share sedikit, ini duniawi. Mereka juga sudah share stoknya ke saya per tahun ini. Tapi saya sudah bulat keputusan dengan berbagai pertimbangan. Saya pindah ke Therma, di mana posisi saya saat ini. Nanti mungkin kita Oke, karena nanti di forum discussion kita bisa diskusi lebih banyak jika ada yang adik-adik tertarik untuk mendengar latar belakangnya ya. Saya mungkin go through the slide first. Jadi di second slide ini sebenarnya ini yang sering saya dapat dari Pak Hisar kalau lagi kuliah bersama beliau, area-area apa saja yang mungkin akan menjadi interest-nya alumni ITB khususnya yang mengambil subjurusan penerbangan ya. Sebenarnya cukup banyak kita lihat sebagai regulatori, sebagai policy maker, mungkin bahkan melanjutkan sebagai pengajar di universitas pun sudah termasuk dalam map tersebut. Nah, saya memilih area karir di manufacturers di sini, tapi so far saya belum pernah masuk ke tier 1-nya ya. Nanti kita lihat tier supplier di aircraft industri seperti apa. Saya masuk di industri manufaktur, tepatnya di bidang supply industry. Jadi sebelumnya mungkin di NTP ya itu bukan di manufacture tapi maintenance. Tapi sejak di Rolls-Royce dan sekarang Honeywell maupun
ERMA itu kategorinya berada di sini, di manufacturers supply industry. Nah, ini salah satu contoh, ini kayaknya Max ya. Tapi kurang lebih pemetaan dari suatu pesawat B737 generasi terakhir, baik NG maupun Max, itu kurang lebih sistemnya seperti ini ya. Jadi ini sekaligus mungkin adik-adik mahasiswa masih sering mendengarkan nyinyiran ya dari orang-orang yang kurang mengerti apa sih PTDI. Mereka bukannya bikin pesawat, engine-nya beli di sini, sistemnya. Kenyataannya bahkan Boeing maupun Airbus juga melakukan hal yang sama. Bahkan kalau boleh saya sebutkan, Boeing maupun Airbus lebih banyak lagi sourcing dibandingkan PTDI. Karena PTDI setahu saya structure itu completely mereka bikin sendiri. Sementara Airbus itu untuk A380 aja sayapnya itu diminta dibikinkan di PTDI gitu. Jadi inilah model global supply chain yang terjadi di industri penerbangan saat ini. Nah, untuk Honeywell, saya mungkin banyak bicara tentang Honeywell ya karena sharing pengalaman saya waktu di sana cukup bagus. Jadi Honeywell itu kalau di sistem ini digambarkan sebagai cockpit provider-nya, sistem cockpit system. Pada kenyataannya bukan cuma Honeywell yang di sana. Cockpit itu istilahnya selectable item, seperti halnya engine. Jadi Boeing bikin pesawat, mereka menawarkan opsi ke customer-nya, Anda silahkan bidding untuk engine-nya atau untuk cockpit sistemnya. Menurut Boeing ataupun Airbus, customer itu lebih suka untuk mendapatkan option dan langsung deal dengan supplier-nya karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak advantage dari situ gitu. Walaupun sebenarnya buat Boeing ataupun Airbus mereka spending lebih banyak karena mereka harus melakukan sertifikasi ke dua sistem yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini Honeywell sebenarnya bukan cuma di cockpit saja. Kalau kita lihat sensing, Honeywell sensing nanti kita lihat mapping-nya ya, itu mereka supply juga. Mereka juga supply avionic cabin safety system, bahkan APU ya yang berada di ekor pesawat ini nggak kelihatan itu engine kecil, auxiliary power unit, dan banyak sekali mechanical system termasuk environmental control system. Jadi itu biasanya kalau nggak selectable dari customer itu kita bidding langsung juga dengan aircraft manufacturer-nya. Nah, di sini kurang lebih ya saya ambil model yang dipublish oleh Nyoshi Nzegu tahun 2005. Ini kurang lebih menggambarkan bagaimana model supply chain, tier supplier di industri penerbangan. Ini ada beberapa definisi yang berbeda ya di tier 1. Kalau menurut definisi yang saya kutip ini, dia bilang tier 1 itu adalah ya airframer, dalam hal ini Boeing, Airbus, atau even PTTI gitu ya. Tapi kalau di referensi yang lain, mereka bilang engine manufacturer itu termasuk tier 1 juga gitu. Tapi let's focus on this definition ya. Jadi tier 1-nya adalah Boeing atau Airbus, tier 2 di sini dia bagus ini memecahkan di 3 kategori utama. Jadi avionic system, propulsion, serta airframe structure dan sistem-sistem yang mendukung airframe tersebut. Nah, dan seterusnya ke bawah ya. Jadi bedanya tier 2 dan tier 3 itu semuanya sepakat bahwa tier 2 itu merupakan sistem integrator. Jadi mereka membangun suatu sistem seperti engine. Jadi dalam hal ini airframer request ke engine manufacturer seperti Rolls-Royce atau GE bilang kami butuh engine dengan spesifikasi power sekian dan parameter utamanya disebutkan ke mereka. Sementara untuk detail dari bagaimana engine tersebut itu dikerjakan oleh tier 2 supplier. Mereka yang melakukan desain, mereka yang pokoknya komplit engine-nya sama mereka. Termasuk avionic di sini. Jadi Honeywell akan dipanggil oleh Airbus maupun Boeing menanyakan apakah Anda bisa provide avionic system di pesawat kami. Sistem kita membuatkan termasuk softwarenya dan sebagainya. FMS, Flight Management System, dan sebagainya kita integrasikan dan kita menjadi supplier untuk Tier 1. Nah, kalau Tier 3 itu mereka membuat semacam komponen assembly, tapi bukan sistem. Dalam hal ini contohnya Honeywell membuat fuel pump. Fuel pump itu sendiri adalah suatu assembly yang terdiri dari sub-sub komponen. Tapi dikemas jadi satu dalam bentuk fuel pump dan itu bisa disuplai ke siapapun yang memerlukan, biasanya ke tier 1 langsung gitu.
Jadi mereka instead of supply complete system, mereka mensuplai hanya dalam bentuk LRU, line replacement unit atau komponen. Nah, sebenarnya di bawah tier 3 ini ada lagi ya, tier 4, tier 5, bahkan ada yang mendefinisikan sampai tier 6. Tier 4 itu biasanya ya supplier dari komponen kecil-kecil yang ada dalam oil pump itu. Jadi Honeywell sendiri tidak membuat sampai detail komponen itu, mereka subkontrakkan ke manufacturer komponen-komponen tersebut, dan seterusnya. Nah, ini sekedar gambaran, bisa nothing confidential here ya, jadi ini disclaimer, saya bukan Honeywell, ini akses, semua orang bisa masuk ke aerospacehoneywell.com, kita bisa lihat, dia sebagai tier 2, 3 supplier itu ternyata produknya sangat-sangat bervariasi, mulai dari ini avionik atau electronic system, dan ini mechanical, dia bikin dua-duanya. Bahkan rekan saya di Lion Air, ya alumni PN juga, dia posisi cukup strategis di sana, dia bilang, Pak Arif, kalau aircraft saya dibelah, itu isinya cuma 2, Honeywell dan non-Honeywell gitu, saking banyaknya komponen Honeywell yang terpasang di B737. Tapi A320 kita tidak tidak sebanyak itu. Jadi beda-beda lah tiap tipe pesawat, tergantung konfigurasi yang disepakati antara manufacturer maupun airliners operator. Oke, jadi ini semua produk, dan ya kalau kita kayak Honeywell menjual produk as a product, mereka cuma dapat benefit dari jualan produk, dan tidak ada benefit lain yang mereka dapat setelah jual putus tersebut. Nah, makanya dalam bisnis itu kita harus melihat berbagai macam celah, bagaimana kita mau masuk, bagaimana kita mengoptimalkan produk tersebut untuk meng-create more business value added. Dan itu yang akan kita bicarakan di slide berikutnya. Ini mungkin saya sekedar ringkasan, ini tidak merefer kemana-mana, ini berdasarkan pengalaman saya saja, boleh didebat. Yang jelas mungkin agak mirip kalau ada yang pernah baca value chain dari Porter ya, Porter value chain model. Ini tapi kalau di Porter itu dia mengambil apakah dia core ataupun non core ya. Di core-nya sendiri kurang lebih sama lah, dia menyebutkan proses supply, input, output, produk SIOP itu di product creation, saya bikin kategorinya di sini. Nah, disinilah biasanya para engineering berkecimpung, sukanya berada di proses ini gitu. Jadi termasuk saya waktu baru lulus dari ITB, ya masuknya ya production gitu, walaupun productionnya adalah repair ya, kita bikin tailor made work order dan sebagainya gitu. Kita berada di sini sampai quality assurance ya. Nah, tapi pertanyaannya ketika produk sudah selesai, dan apa yang selanjutnya? Kalau produk jadi tidak ada yang beli, maka itu tidak akan membuat business value. Makanya kita harus punya sales force yang kuat. Jadi ada proses. Saya simpan marketing di sini, orang marketing pasti protes karena mereka tidak pernah mau dikatakan bagian dari sales. Karena marketing itu sendiri sebenarnya dari awal sudah memulai proses yang namanya voice of customer. Voice of customer itu mendengar apa requirement dari user sebelum kita melakukan desain. Jadi dia bilang, kalau Anda simpan saya di sini, sebenarnya Anda melecehkan saya. Tapi anyway, kurang lebih kenapa saya simpan marketing di sini, karena ketika produk sudah jadi, maka kita perlu mensosialisasikan new product tersebut ke market, gitu, ke orang yang mau memakai. Nah, setelah itu akan ada yang namanya sales lead, artinya dari orang marketing itu ada yang interest, terus pengen follow up, nanti orang sales itu akan melakukan analisis apakah itu qualified atau tidak qualified. Nah, setelah qualified itu akan menjadi yang namanya sales pipeline. Pipeline inilah yang diharapkan nanti akan secara jangka panjang berkontribusi terhadap revenue perusahaan. Tapi itu harus diawali oleh kontrak, signature dulu. Kalau dalam pipeline aja nggak pernah di-close, kita nggak pernah, itu cuma imajinasi kita aja, imajinasi para pebisnis gitu. Jadi ketika kontrak sudah close, itu saatnya kita menerima yang namanya sales order. Kalau dia spares biasanya disebut purchase order, kalau dia repair ya repair order gitu. Nah, dari situ sebenarnya belum ada value juga buat perusahaan gitu. Value-nya di mana gitu. Value-nya adalah ketika perusahaan sudah bisa gain revenue. Nah, ini beda-beda tiap perusahaan yang mendefinisikan revenue itu apa. Kalau di Honeywell, revenue itu adalah ketika order sudah kita ship. Jadi kita sudah transship order keluar dari inventory-nya Honeywell, maka itu secara otomatis mengenerate revenue di sistem.
margin kurang lebih ya inilah ya keuntungan ya. Jadi kurang lebih cost of production itu dibandingkan dengan harga jual kita. Nah, itulah adalah margin, dan uniknya di dunia penerbangan margin ini bisa sangat 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 tinggi. Bisa sampai gross margin 90% itu masih dianggap wajar gitu. 90% itu jangan salah ya, perhitungan margin itu adalah dibagi dengan harga jual. Jadi kalau saya berbicara gross margin 90%, itu artinya harga 10 kali lipat daripada harga produksi. Dan ini saya dua tempat ya, di dua perusahaan manufacturer, dua-duanya memberlakukan hal yang sama. Mereka justifikasinya tentu saja adalah produk-produk aerospace itu melalui proses desain, testing, certification yang sangat complicated, sehingga produk yang sekarang mereka jual itu sebenarnya adalah hasil R&D spending mereka yang tidak kembali selama 5-10 tahun ke belakang. Jadi itu selalu yang digunakan sebagai justifikasi untuk menjual dengan margin yang sangat tinggi. Cash ini another factor ya di bisnis, sangat penting. Jadi kalau di Porter model value chain, dia cuma bilang margin aja yang harus di increase margin. Tapi kenyataannya di bisnis itu kita cash juga penting. Jadi ketika kita sudah produk dibeli, sudah delivery, uangnya kapan gitu. Jadi kita memberlakukan pembayaran dan sebagainya ke customer, apakah cash in advance atau net 30, assessment-nya tentu saja macam-macam. Apalagi di situasi global recession seperti ini ya, ini cash ini menjadi hal yang sangat-sangat sensitif. Karena ini akan mempengaruhi share price. Ini akan mempengaruhi share price. Jadi Honeywell kalau boleh saya akui ya, itu salah satu perusahaan yang terdaftar di Wall Street dengan saham yang sangat-sangat fantastis karena mereka sangat disiplin dalam hal memanage cash-nya ini. Nah, kalau di Indonesia ya harusnya kita bisa belajar juga ya, tapi setidaknya mungkin harus ada penyesuaian juga karena tipikal customer di Indonesia itu sangat berbeda. Nah, pada intinya saya tambahkan satu hal ya, value objektif itu adalah customer satisfaction. Mungkin ini dilupakan oleh shareholder, kadang-kadang oleh bisnis, mereka selalu fokus ke 4 poin ini, tapi pada kenyataannya customer yang happy terhadap produk kita itu ujung-ujungnya akan selalu menjadi semacam circle ya, mereka akan repeat order, selalu menjadikan kita prioritas pada saat mereka bidding. Oke, nanti kedepannya di sini akan saya perlihatkan ya interaksi antara kreativitas di bidang teknologi ataupun bisnis yang bisa mendeliver more value dalam bisnis. Nah, kalau di tier 2, khususnya di tier 2 ya, karena saya mengambil case study di sini adalah Honeywell sebagai tier 2. Tentu saja yang pertama mereka harus berusaha sedapat mungkin untuk menjadi sistem integrator, baik untuk Boeing, Airbus, even untuk PTDI ya, saya pernah beberapa kali submit proposal ke mereka untuk event modernization CN235 ya. Jadi keuntungan dari tier 2 supplier seperti kita bahas sebelumnya, ada value added yang namanya non-recurring engineering cost. Jadi ini adalah sesuatu yang akan dibayar oleh, kalau nggak customer, oleh manufacturer, aircraft manufacturer, supaya kita bisa langsung mensupply sistem instead of kita kasih mereka display, kita kasih mereka radar, dan mereka sendiri yang melakukan konektivitas, membuat how this component talk each other gitu kan. Kita bisa melakukan untuk mereka bayar ke kita cost NRSI-nya. Ini adalah value added dibandingkan kita sekedar jualan boxes. Nah, itu benefit pertama. Benefit kedua tentu saja kita akan mensecure long term aftermarket business. Karena kalau manufacturer sudah memilih produk supplier itu dipasang di pesawat, maka ketika delivery tentu saja customer nanti akan butuh untuk service aftermarket-nya. Nah, yang kedua, OEM juga ini sangat interest sekarang ya, dan trendingnya mereka ingin menguasai business maintenance, repair, dan overhaul oleh OEM sendiri gitu. Nah, di Indonesia sendiri di aviation, saya dapat data dari IAMSA tahun 2019, QE-nya repair di bidang pesawat ini overall ya, dari structure, engine, dan sebagainya, itu sebesar 1 billion US dollar per tahun, atau 1 miliar dolar ya, itu setara sekitar 15 triliun rupiah per tahun. Dan sayang sekali itu baru diserap oleh pasar di Indonesia oleh
pelaku industri maintenance di Indonesia sebesar 45%. Dan kalau boleh saya breakdown lebih lanjut, 45% ini sebagian besar dimiliki oleh airline MRO semacam GMF untuk melakukan repair di bidang structure. Jadi kita banyak menangkapnya itu di structure. Nah ini uniknya karena OEM sendiri berusaha untuk mensecure bisnis ini. Kalau Boeing sama Airbus, mereka punya obligation di kontrak mereka itu mereka share setidaknya line maintenance, terus A-check, terus C-check itu bisa, dan bahkan kalau GMF itu sudah ada kapabilitas untuk melakukan D-check itu overhaul untuk structure sampai ke pesawat-pesawat berbadan lebar gitu. Jadi MRO untuk structure kita sudah well capture. Tapi kalau untuk engine itu yang contoh kasus Rolls-Royce itu mereka sangat protect. Mereka bahkan ketika strategi bisnisnya agak unik ya. Jadi ketika mereka jual pesawat, engine-nya itu tanda kutip digratisin aja gitu. Jadi mereka menjual dengan harga yang cost yang sangat rendah, dengan perjanjian, dengan catatan customer bersedia untuk menandatangani kontrak jangka panjang. Di sini kita bisa lihat ya, PBTH, Power by the Hour. Nama trademarknya Rolls-Royce itu Total Care. Itu selama misalnya 10 tahun. Jadi maintenance itu harus sama mereka dengan model tersebut. Nanti saya jelaskan modelnya seperti apa. Jadi begitu cara mereka memprotek bisnis. Sementara GE itu lebih moderat. Bahkan kayak GMF itu mereka punya kapabilitas untuk melakukan overhaul full level itu untuk CFM Dash 7 kalau nggak salah itu untuk NG. Jadi mereka bisa melakukan itu dan GE itu share. Honeywell ini strategi yang dilakukan oleh Honeywell, ada 3 pendekatan. Tentu saja mereka tetap memprioritaskan MRO Maintenance Repair Organization milik sendiri. Tentu saja mereka, saya waktu itu mempromosikan ke airline bahwa Anda akan mendapatkan quality dari OEM, kita yang mendesain sehingga kita tahu apa masalahnya kalau itu bermasalah gitu. Kurang lebih owner OEM perspektif seperti itu. Nah, revenue-nya tentu saja kalau OEM melaksanakan samping jualan spares, mereka juga dapat dari manpower dan service pada saat selama unit berada di shop mereka. Nah, tipikal kontraknya ini time and material itu kurang lebih ya kayak kalau mobil kita rusak, kita bawa ke bengkel perbaikin, ganti komponen ABC, nanti billingnya muncul. Billingnya itu adalah harga komponen yang diganti plus man hour. Itu adalah konsep dari time and material. Nah, sementara power by the hour, ini Rolls-Royce itu kalau boleh saya bilang pelopornya, dari awal 2000 mereka sudah melakukan. Jadi, mereka bikin kontrak seperti yang saya sebutkan sebelumnya, 5-10 tahun untuk maintenance dari equipment mereka. Mereka bayar, customer bayar by flying hour. Jadi setiap satu flying hour engine mereka terbang, itu di-charge sekian dolar gitu. Nah, itu fix pembayarannya seperti itu. Ketika engine-nya sudah waktunya overhaul atau unplanned removal, ada in-flight shutdown dan sebagainya, mereka garansi tidak perlu bayar lagi, engine dikirim ke shop mereka, di-repair sampai komplit. Kalau nggak ada spare, mereka kirim spare cadangan free of charge. Seperti itulah konsepnya power by the hour. Nah, in between, ini saya baru temukan juga di Honeywell, cap price. Jadi nama trade-nya itu not to exceed NPE. Jadi kurang lebih dia bilang, misalnya if you repair, kami tawarkan maksimum price repair sebesar sekian. Kalau di bawah itu, Anda cuma bayar sesuai dengan bill. Kalau di atas itu, kita bayar sesuai dengan cap-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga ternyata cukup disukai di Indonesia, model cap price ini. Nah, di Honeywell tentu saja berusaha meng-capture ini, tapi kita juga sharing ke operator. Dalam hal ini, kita memenuhi obligation-nya karena di Boeing ataupun Airbus itu sudah mengatur sebenarnya bahwa supplier itu berkewajiban untuk mentransfer of knowledge kepada customer. Nah, dalam hal ini kita bantu mereka untuk bikin shop, mereka mengerjakan repair untuk equipment kita kasih manualnya dan sebagainya. Nah, ini revenue-nya tentu saja kita kehilangan dari manpower, tapi kita bisa expect customer loyalty tentu saja kalau kita support mereka maintenance, mereka akan loyal terhadap produk kita. Jadi trade off-nya di situ. Unique dan tricky adalah third party MRO.
Jadi dia bukan operator dan dia bukan OEM, tapi dia mau capture business maintenance. Nah, ini tentu saja kalau dari perspektif manufacturer, dia harus melihat untuk bisa masuk menerima mereka sebagai authorized service provider. Oke, masih bisa dengar Pak? Sorry, ini ada notification internet saya kurang bagus. Halo? Masih Mas. Oh, oke, Masih oke. bisa ya. Saya lanjut ya. Nah, modelnya kita bisa dapat revenue selain dari spares, tentu saja jualan tooling. Tooling harus beli dari kita. Tentu saja license. License ini konsepnya OEM itu adalah semacam kompensasi dari kehilangan revenue karena kita tidak melakukan maintenance untuk mereka. Jadi mereka bayar license dan ini cukup mahal, dibayar per tahun, dan technical advice agreement itu juga ada harganya. Kalau boleh saya sebut ya, NTP itu sebenarnya salah satu third party MRO yang so far cukup sukses memanage engine Honeywell atau GE67 gitu ya. Dan mereka cukup disiplin untuk memanage licensingnya dan itu didaftarkan sebagai authorized service dan kita bisa melakukan joint marketing. Kita bisa bilang ke market kita di Australia atau di Asia Pasifik bahwa ya oke, Anda bisa kirim engine Anda ke US untuk kami repair, tapi sebenarnya kami punya partner di Indonesia namanya NTP. Mereka juga sudah authorized, mereka memanage license-nya, kita juga memanage quality-nya gitu. Oke, nah model bisnis yang lain ini adalah yang namanya retrofit, modification, upgrade atau kalau operator itu tahunya namanya RMU. RMU itu biasanya di-drive oleh mandate. Mandate itu oleh authority ya dalam hal ini. Kalau US itu FAA, EASA, kalau Indonesia GCA. Itu umumnya kalau FAA sudah bikin mandat, yang lain udah ikut lah gitu. Nah, misalnya ini yang di diagram satu ini adalah TCAS ya, 7,0 menjadi 7,1. Ini software ya, jadi software change. Tapi softwarenya ini hanya bisa diinstal di hardware yang terbaru. Jadi kalau customer belum punya hardware terbaru, bisnis buat OEM tentu saja adalah jualan hardware dengan software baru. Tapi kalau dia sudah punya hardware yang mumpuni untuk software tersebut, maka kita tinggal install software-nya untuk melaksanakan advisory tersebut. Itu gampang jualannya sebenarnya kalau yang mandate itu, karena mau tidak mau kalau tidak dilakukan pesawatnya nggak boleh terbang. Itu aja simpelnya gitu. Nah, ada juga yang di-drive oleh obsolescence. Jadi partnya sudah nggak diproduksi lagi gitu karena berbagai alasan ya, sudah digantikan oleh part number baru. Maka ini juga tidak ada opsi sebenarnya buat operator, buat customer selain melakukan modification, retrofit atau upgrade. Nah, yang modernization ini yang sebenarnya challenge-nya di sini karena sebenarnya equipment mereka masih bisa berfungsi. Ini saya ambil gambar kokpit C130 ya yang diproduksi tahun 1960, needle display seperti ini, tapi masih berfungsi dan Indonesia masih banyak yang seperti ini gitu. Tapi kita bilang Anda bisa spending, okay, cukup bagus lah angkanya, tapi Anda mendapatkan refreshment seperti ini. Di samping itu fitur-fitur baru yang ditambahkan juga misalnya enhance gitu. Jadi fitur utama tentu saja sudah bisa dilayani oleh sistem yang jadul ini gitu. Tapi dengan modernization kita bisa percanggih, nice look dengan tambahan fitur-fitur baru gitu. Oke. Nah, spares is still the backbone kalau saya boleh bilang dari suatu bisnis dari OEM, supplier seperti Honeywell. Nah, di samping ini prioritas utama mereka untuk dipilih sebagai sistem provider. Tapi kalau enggak ya oke, BFE, SFE juga oke lah. Ini buyer furnish equipment, ini supplier furnish equipment. Jadi dia beli item per item untuk dipasang di pesawat instead of satu sistem yang terintegrasi. Atau aftermarket spare supply ke operator kita selalu ketika mereka punya pesawat, mereka punya planning misalnya saya mau mengoperasikan 100 pesawat dengan availability sekian. Nah, kita langsung bilang, oh oke, kita sudah hidden, terus waktu yang diperlukan untuk overhaul dan sebagainya, maka dalam hal ini Anda sebaiknya men-stok per part number itu, ini jadinya initial provisioning,
sebanyak A, B, C, D, E gitu. Itulah jualan OEM. Makanya tadi saya bilang sebanyak mungkin kita push di atas sistem kita dipasang karena nanti kita akan pursue ke mereka untuk beli spares-nya gitu. Nah, kita juga jual ke distributor, ke pooling provider, ini bisnis pooling juga lagi rame. Jadi mengurangi banget biaya beban maintenance dari operator, even reseller. Kalau ini jualan ke apa namanya military itu harus lewat reseller mau tidak mau dan ini harganya sangat-sangat premium. Kita juga supply ke MRO dalam hal ini GMF ataupun NTP dalam bentuk Spark karena untuk mensupport mereka untuk complete assembly. Dan ini lastly, ini bisnis yang unik ya di Honeywell. Saya nggak tahu kalau yang lain juga punya trading. Intinya kita jualan barang second lah gitu ya. Jadi kita biasanya tear down aircraft, kita pergi ke gurun di Nevada, pesawat tua 737 kita beli, kita hancurin, kita ambil komponennya, kita tes lagi, kita sertifikasi ulang, dan kita jual. Dan saat ini mereka sudah develop semacam marketplace untuk itu gitu. Jadi kita bisa via aplikasi langsung bidding lewat apps gitu. Itu yang kami lakukan pada saat itu. Nah, ini 2 slide terakhir ini sebenarnya saya boleh bilang future-nya lah gitu yang ingin dicapai oleh provider bukan sekadar Honeywell ya. Saya pikir GE juga punya strategi bisnis yang sama. Mereka pengen menjadi software industrial company. Jadi tidak sekedar membuat hardware, tapi juga mengintegrasikan itu dengan software buatan mereka gitu. Nah, selain software, database tentu saja ya. Kita bikin FMS, Flight Management System, dan mensuplai navigational database. Ini harus subscribe per tahun, customer subscribe fee untuk bisa, karena setiap mau terbang, pilot itu harus mengacu ke navigation database yang terbaru. Nah, ini nggak mahal sebenarnya, tapi ini recurrent dan tidak ada production cost-nya. Jadi ini menjadi idola banget karena globally ini akan menjadi revenue contributor yang cukup signifikan. Sama halnya dengan Terrain Database ya. Terrain Database ini aplikasi paling intinya itu dipergunakan di EGPWS. Yang di atas ini Terrain Database. Jadi kita bisa memetakan secara global. Honeywell punya global map. Itu bahkan termasuk man-made obstacles. Jadi kalau di perkotaan itu kita sudah punya database building sehingga kalau dipasang di helikopter itu bisa memberikan guidance yang cukup presisi buat pilot. Ini juga kalau ada subscription fee-nya untuk recurrent update. Kalau beli pertama tentu saja enggak. Ini kedepannya mereka juga pengen weather data service, jadi kondisi real time dari cuaca di langit itu bisa dijual dan pilot bisa mengakses via iPad atau handphone gitu ya untuk melihat kondisi radar selama dia terbang. Tapi ini harus disupport oleh satellite communication. Dan yang terakhir itu akan kita lihat di bagian slide terakhir ya, big data analysis yang mereka juga sekarang mencoba garap secara besar-besaran. Oke, itu mereka sebutnya connected aircraft ya, jadi itu konsep yang mereka tawarkan. Jadi kalau contoh di tempat sebelumnya itu mereka ibaratnya bisnis telepon, mereka itu pengen masuk sebagai jualan handphonenya sekaligus provider connectivity-nya dan juga penyedia aplikasinya gitu. Dan mereka benar-benar menuju ke sana sekarang. Jadi di aircraft itu hardware-nya itu menggunakan satcom hardware dari antenanya, routernya dan sebagainya yang untuk aircraft ya, untuk satcom, KA band. Terus keep it connected. Nah, mereka kerjasama dengan Inmarsat maupun Iridium untuk jualan airtime, mereka exclusive agreement untuk menjual ke customer. Dan mereka juga bikin berbagai macam fitur untuk mengoptimalkan sistem operasi mereka dan tentu saja fitur ini berbayar. Contohnya adalah kita lihat di sini fuel efficiency program. Kita mendownload data ya semi-real time ya, bisa pada saat terbang tapi itu akan mahal. Bisa jadi pada saat aircraft grounding dan mentransfer datanya lewat data link, kita ambil datanya dan kita masukkan ke database kita untuk mengaktifkan yang namanya predictive maintenance program. Ini berbayar dan ini yang menjadi jualan utama saat ini. Predictive maintenance. Kalau fuel efficiency itu inisiatif ya, kayak misalnya pada saat taxi itu kapan saatnya kita perlu 1 engine atau 2 engine dinyalakan dan kita bisa melihat behavior dari pilot
pada saat melakukan operasi pada saat penerbangan, atau bahkan pada saat dia memilih path di langitnya, kayak Google aja, punya Google Map, kita bisa memunculkan opsi rute yang lebih optimum, yang lebih cepat dan sebagainya. Kita juga setiap saat bisa, kalau misalnya melakukan service ini ya, bisa memberi advisory ke pilot bahwa ini sebaiknya melakukan request ke menara terdekat untuk perubahan rute, karena rute ini dianggap lebih efisien berdasarkan kalkulasi dari big data. Jadi ini kurang lebih cukup real time, dan ya itulah benefit yang bisa dibawa dari bukan sekedar jualan hardware. Ya, seperti itu ya mungkin ya untuk share awalnya. Kalau selanjutnya ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di sesi berikutnya. Oke, makasih banyak Mas Arief atas pemaparannya. Saya lihat cukup menarik ya ininya bidangnya, dan ini bisa dikatakan sebagai niche market juga saya rasa ya untuk bidang Ya. aircraft ini. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan semua ada yang mau ditanyakan dari slides atau pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Arief. Silakan, bisa di-unmute saja mikrofonnya. Kalau nggak ada, mungkin saya ada pertanyaan nih Pak Arief. Tadi dikatakan tentang tear down aircraft ya, artinya sampai ke mana tadi, ke Nevada untuk mencari semacam spare part yang masih bisa digunakan. Itu biasanya apa yang masih bisa, kan saya tahu kalau pesawat yang sudah tua mungkin tidak layak lagi ya, tapi sebetulnya apa sih yang biasanya dicari dan masih bisa layak dipakai itu untuk dipakai lagi, Mas Arief? Oke, ya, menarik pertanyaannya, Pak Indra. Jadi sebenarnya menggunakan kata layak dan tidak layak di pesawat itu memang sangat sebenarnya debatable, karena sepanjang pesawat itu di-maintain secara rutin dan berkala, dan belum ada keluar batas ya, istilahnya masih repairable, masih bisa di-repair, serviceable, kita balikin ke service, itu masih bisa dipakai sampai waktu yang, ya kecuali kalau LLP, itu istilahnya life limited part, dan itu pun umumnya cuma terdapat di rotating dari engine. Itu pun tidak semua rotating dimasukkan kategori LLP gitu. Jadi intinya sepanjang dia di maintenance dengan baik dari aircraft, ataupun even di komponen level, itu bisa lebih panjang lagi, nggak ada batasan gitu. Jadi ketika pesawat itu diparkir, biasanya sih itu kebijakan dari operator, cuman mau menggunakan pesawat misalnya sampai 20 atau 30 tahun gitu, sebelumnya diparkir. Kenapa Nevada? Nevada itu bergurun, dan ini banyak juga ada di daerah panasnya di timur. Halo? Halo, barusan agak breakout yang Ya, ada di Nevada itu. sorry, ini koneksinya IndiHome. Oke, jadi komponen di dalam pesawat tidak selamanya mengikuti usia dari airframe gitu. Ada waktunya mungkin komponen itu sudah pernah di-replace sebelumnya gitu kan, atau tidak di-replace tapi memang masih serviceable. Jadi ketika kita breakdown, tear down pesawat, yang kita ambil itu umumnya komponen-komponen yang bernilai jual tinggi. Misalnya Adiru ya, Adiru pesawat itu mahal, dan sebenarnya cukup bandel sebenarnya Adiru itu. Ganti gyro juga udah bisa serviceable lagi gitu kan. Terus engine komponen itu banyak sekali yang masih bisa dipakai ulang, APU termasuk di dalamnya gitu. Radar pesawat dan sebagainya. Sepanjang kita ambil, bawa lagi ke shop dan dilakukan cek serviceability, perlu di-repair, kita lakukan repair atau overhaul, maka itu bisa di return to service dalam kondisi second. Dan ini terus terang sangat membantu khususnya di Indonesia, market Indonesia, karena customer tidak harus spending harga baru yang bisa sampai 5 atau lebih 5 kali lipat gitu. Oke, makasih banyak. Wah, ini saya jadi nambah ini juga wacana dan pengetahuan lagi nih. Makasih Mas Arief. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silakan langsung di-unmute saja. Sorry, saya masih nyambung? Ya, silakan. Masih nyambung. Ya, oke. Oke, mungkin ini Kang Indra
mumpung belum adik-adik belum ada yang nanya, ya saya coba nanya aja deh, Mas Arif. Eh, apa namanya? Eh, kebetulan nih saya Oh ya, waktu itu saya kan, matiin videonya ya, biar iya ini. ya. Kebetulan saya waktu itu Ya, sempat handle kerjaan juga di yang berhubungan dengan maintenance ya. Jadi walaupun bukan maintenance pesawat tapi maintenance untuk heavy equipment, alat-alat berat di kontraktor pertambangan. Sebenarnya konsepnya sama aja sih, mirip-mirip aja dengan pesawat ya. Ya ya, kita ada strukturnya, ada komponen-komponen utamanya kayak engine, powertrain dan seterusnya lah. Itu mirip-mirip aja sebetulnya. Cuma bedanya satu di darat, satu terbang gitu. Nah, yang saya pengen tanya nih, Rip, ya pasti kita juga ada strategi maintenance juga ya untuk membuat lebih kompetitif ya. Contohnya ketika kita melakukan overhaul itu ya pasti kalau mau yang praktis kita kasih ke dealernya ya, ke prinsipalnya mereka yang lakukan, kita terima jadi dengan suatu garansi lah seperti itu. Tapi pas itu kan biayanya juga ya, jauh lebih besar lah dibandingkan kalau kita kerjakan itu in-house sendiri gitu kan. Jadi ya kita waktu itu melakukan ya praktis itu engine yang kita rekondisi sendiri. Kebetulan kami pakai Caterpillar ya, jadi barang-barang yang cukup bagus juga. Kita rekondisi sendiri, ya itu bisa 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 beroperasi dengan baik ya pasti, tapi dengan ekspektasi yang tidak sebagus dari manufacturer. Cuman cost-nya pasti akan jauh lebih rendah. Nah, saya pengen tahu nih kalau di industri airlines, karena walaupun saya anak PN, saya di airlines nggak pernah pegang maintenance ya, jadi nggak pernah ya, in touch langsung gitu loh. Kira-kira ya. kalau di aviation itu yang dibolehkan dilakukan in-house itu sampai seberapa jauh gitu ya? Tadi kayak rekondisi engine saya nggak tahu apakah itu bisa dikerjakan sendiri juga atau tetap harus dikirim ke suatu ya ke Rolls-Royce, ke GE atau ke yang lainnya, atau memang boleh tapi dengan suatu ya proses-proses tertentu, suatu standar-standar tertentu. Gimana Ya, tuh Mas Arif? oke. Nah, sebenarnya kalau kita supply ya, kalau kalau level engine itu mereka punya margin yang sangat tinggi juga ya, hampir selevel lah dengan Airbus maupun Boeing gitu. Jadi mereka bisa arrange masalah PAA di PAA ya, kalau istilahnya Boeing itu PAA, saya lupa kepanjangannya, tapi di sini yang mengatur antara apa yang boleh diperoleh oleh airline sebagai user dan apa yang menjadi kewajiban dari si manufacturer. Nah, kalau di level komponen di Honeywell itu jelas tercantum bahwa salah satu kewajiban dari supplier tier 2 atau 3 itu mengassist si operator jika mereka mau melakukan maintenance sendiri. Dalam hal ini kita kasih manual, kita kasih training, kita kasih akses ke tooling dan sebagainya gitu. Nah, nanti tentu saja itu akan menjadi pertimbangan dari operator masing-masing. Kira-kira mereka akan berhitung, kita bisa bantu bikin bisnis case-nya. Dibandingkan misalnya bikin kontrak jangka panjang dengan OEM untuk repair-nya, mereka kan harus beli tooling sendiri, mereka harus memanage spare sendiri dan sebagainya. Itu jangka panjangnya untung mana sih gitu. Tentu saja dari kacamata OEM itu kita selalu bilang sudah deh core bisnis Anda adalah operation gitu. Jadi kasih aja maintenance-nya ke kami akan manage secara profesional. Tapi kalau saya sih terus terang melihatnya sebagai orang Indonesia dan ini yang selalu saya diskusikan dengan GMF bahwa transfer of knowledge itu juga adalah hal yang diperlukan gitu. Jadi ketika ada fasilitas seperti itu, training dan sebagainya, akses untuk memiliki kapabilitas untuk melakukan sendiri, harusnya itu dioptimalkan gitu. Nah, ini saya selalu diskusikan baik dari engineering level sampai ke CEO-nya GMF juga saya biasa sharing masalah seperti ini gitu. Jadi seperti itu pandangan saya, Adi. Jadi kalau untuk di case anggaplah Sorry, airlines yang ini Widya cukup ya. airlines yang cukup gede ya, anggaplah Lion lah misalnya, itu dia tuh cenderungannya dia sendiri, rekondisi sendiri atau Nah, overhaul ini sendiri, menarik atau nih. dia dia pasti keluar, kebalikin Ya, ke oke. ininya, ke Ini prinsipalnya. kita bicarakan Lion dan Garuda ya. Lion itu, Garuda tentu saja mereka sudah punya JMF dalam waktu lama dan kalau saya boleh bilang mereka sudah punya kapabilitas, mereka sudah punya skill, knowledge, pokoknya segalanya sudah established dan kalau mereka mau seharusnya mereka misalnya sudah berpikir menghitung bisnis case-nya, spending ke tooling dan sebagainya, karena mereka nggak harus beli manual ke kami gitu, karena itu kewajiban. Harusnya mereka bisa gitu. Nah, kalau bedanya lagi dengan Lion, saya juga diskusi dan ke BAT ya, fasilitas mereka di Batam, mereka juga mau melakukan
maintenance, untuk APU. Kita coba bantu, tentu saja kita harus bantu, tapi yang mungkin mereka masih perlu belajar ya. Jadi artinya ini tahap awal sekali, di mana mereka tidak bisa menyelesaikan event untuk sekedar proses disassembly, ganti material semua tanpa ada proses repair, assembly dan testing itu tepat waktu. Jadi ujung-ujungnya cost yang mereka keluarkan ini, saya ngobrol langsung sama CEO-nya BAT, saya cukup dekat dengan beliau, mereka bilang ya pada akhirnya cost-nya akan lebih besar dan lead time-nya lebih lama gitu, karena mereka belum mature dan mereka dalam hal ini minta senantiasa untuk di-guide oleh OEM untuk mendapatkan level yang ya setidaknya setara lah dengan yang dilakukan kawan-kawan kita di GMF seperti itu gitu. Jadi ini tergantung dari maturity dari operator itu sendiri gitu. Apakah mereka bisa bikin bisnis case yang bagus atau justru sebenarnya yang terbaik buat mereka itu adalah kasih aja ke OEM dan mereka fokus ke operasi gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ada adik-adik yang mau bertanya, silahkan. Halo, kalau adik-adik tidak ada yang bertanya, ini saya mau mewakili adik-adik mahasiswa ini, boleh Mas? Siap, Prof. Silakan. Selamat sore, Pak Iksan. Mas Ori, ini saya lihat dari CV-nya Arif tadi udah sekian tahun di Rolls-Royce, kemudian sekian tahun di Honeywell. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya sederhana. Dari bekal yang diberikan waktu kuliah selama berapa, 5 tahun, 6 tahun kalau nggak salah tadi ya Arif ya. Iya, siap. Sebenarnya bekal apa sih yang betul-betul menjadi katakan pemandu gitu ya dalam menjalani karir selama sekian tahun di Rolls-Royce, kemudian di Honeywell ini ya. Apa sih yang menjadi pemandu sehingga ya oke lah bisa sukses seperti Arif sekarang. Karena ini penting buat adik-adik mahasiswa, apa yang perlu mereka perkuat pada waktu mereka sedang kuliah ini. Kira-kira gitu, mungkin bisa diberi panduan, Arif. Baik, Prof. Satu hal yang mungkin saya sharing ya, saya waktu itu ambil kuliah statika dari Pak Ihsan. Dan saya sebagai mahasiswa ya masih ini juga ya mungkin excited sebagai mahasiswa dan tidak terlalu peduli. Datang waktu itu Pak Ihsan kasih batas waktu, misalnya jam 8 masuk kuliah, toleransi 10 menit. Dan saya selalu datang jam 8 lewat 9. Di mana secara legal sebenarnya saya berhak untuk masuk, tapi secara etika itu kurang bagus gitu. Tapi di hari pertama, kedua, Pak Ihsan masih membiarkan itu terjadi. Pada pertemuan berikutnya, itu akhirnya langsung disebutin, saya sudah mengubah aturan bahwa tidak ada lagi toleransi. Jadi Anda tidak berhak untuk ikut kuliah saya, itu sampai sekarang itu masih teringat. Dan itu menjadi prinsip saya bahwa dalam mengerjakan apapun, apalagi di dunia kerja, be committed. Itu bagaimana kita komitmen terhadap apa yang kita lakukan itu sangat penting. Nah, ini terus terang aja di tempat kuliah saya lihat seperti itu, di Rolls-Royce maupun Honeywell dan di tempat saya sekarang itu menjadi value of bisnisnya, di samping tentu saja integritas. Itu juga nomor 2 penting, bahwa kita itu di-hire oleh perusahaan itu by our skill, tapi di-fire by our attitude gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga integritas kita, udahlah itu kita menggali kuburan sendiri gitu. Integritas ini sekali lagi apalagi di multinational company itu benar-benar harus kita jaga. Jadi kita ada recurrent training bagaimana cara menghandle bisnis sesuai dengan bisnis etik yang baik dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga mungkin ini kita harus punya passion. Passion, be courage, kalau Honeywell bilangnya, sekarang bilangnya so passion. Ya tentu saja ketika kita bersemangat terhadap apa yang kita kerjakan, itu kita tidak perlu ucapkan, tapi itu sudah dinilai sebenarnya dan masuk ke record. Mereka adalah orang-orang yang profesional, mereka tidak
melakukan promosi karena I like someone, tapi mereka benar-benar punya sistem kuantitatif untuk menilai performa seseorang gitu. Jadi HRD-nya sudah sangat canggih. Setidaknya di Rolls-Royce maupun di Honeywell itu mereka sangat transparan ketika mereka melakukan asesmen. Jadi ketika kita bisa memperlihatkan semangat untuk mengerjakan, maka itulah yang akan menjadi poin penilaian mereka. Dan yang terakhir mungkin ini Pak ya, yang saya selalu ulang-ulang bahkan ke tim saya sebelum saya tinggalkan mereka yang di Honeywell. Kebetulan di tahun kemarin kan pencapaian bisnis grup kami, bisnis unit yang saya pimpin itu namanya Aerospace Commercial Business, itu jauh melebihi ekspektasi. Sehingga ada waktu kick off meeting bulan Januari atau Februari sebelum COVID, mereka minta saya share apa sih yang saya lakukan gitu. Saya bilang ada 3 hal yang saya selalu lakukan dengan tim saya. Tim saya tim kecil tapi efisien. Yang pertama, saya selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh pimpinan saya. Jadi ketika pimpinan memberikan direction, maka saya selalu meyakini adalah implementasi dari vision dari perusahaan. Sehingga ya oke, banyak omongan A, B, C, ini terlalu sulit, kenapa ini kok aneh-aneh aja perusahaan semakin akhir gitu. Tapi saya pikir kita trust our leader dan that is the key. Yang kedua, kita trust our team member, orang apa namanya, bawahan kita dan sebagainya gitu kan. Kita kasih kepercayaan, delegasikan ke mereka, yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa mensupport kegiatan kita sebagai tim. Itu penting juga. Yang ketiga tentu saja trust your customer. Karena ketika saya masuk di ambil bisnis ini, mereka menjadikan customer Indonesia sebagai bahan joke. Jadi mereka melihat tidak ada lagi apa namanya improvement yang bisa dilakukan karena seperti itu. Saya bilang mungkin ada yang salah dari pendekatan kita gitu. Sebagai waktu itu bisnis leadernya orang Amerika langsung, pendekatannya benar-benar culture Western culture untuk mencoba deal bisnis dengan apa namanya operator di Indonesia. Itu tidak pernah klop gitu. Ketika kami masuk bilang tidak itu iya, tentu saja kita bilang tidak kalau company bilang kita tidak bisa ke sana, tapi kita tidak langsung bilang tidak. Kurang lebih culture kita seperti itu. Kita memahami culture, kita tahu cara berkomunikasi dengan customer, dan kita percaya bahwa sebenarnya customer itu sebenarnya butuh growth juga gitu, butuh partner for growth. Dalam hal ini kita bisa menjadikan diri kita sebagai partner mereka gitu. Mungkin itu Pak Ihsan. Iya, menarik sekali Arif. Jadi ya sebagai mahasiswa itu terlihat bahwa sebetulnya bukan hanya knowledge dan skill yang perlu dibiasakan waktu kuliah, juga attitude kan sebenarnya. Kalau tadi saya lihat ada commitment, integrity, kemudian apa namanya passion, kemudian ada teamwork, communication. Nah, ini kan harus ditempa juga selagi mahasiswa. Jadi kalau menurut saya itu ya knowledge, skill oke, itu sebagai basis, kemudian attitude yang sangat penting, dan satu lagi kelihatannya values gitu yang mendasari attitude itu. Nah, ini yang saya kira mahasiswa harus betul-betul memahami bahwa ajang 4-5 tahun kuliah itu juga bukan hanya knowledge and skill gitu, tapi itu tadi attitude and values itu perlu mulai disemaikan di dalam diri mahasiswa gitu kira-kira ya Rif ya. Sangat sependapat Prof. Jadi itu yang saya pelajari terutama ketika saya mengambil kuliah langsung, dan saya masih ingat setiap detailnya. Dan itu betul sekali bahwa yang kita pelajari bukan sekedar cara menghitung dan sebagainya. Itu sekali lagi kalau saya refleksikan ke perjalanan karir saya, ilmu berhitung itu paling banyak dipakai di awal-awal karir. Itu pun tidak 100%. Nah, semakin lama justru yang lebih penting itu adalah bagaimana kita memahami, ya bagaimana kita menampilkan attitude yang baik, berkomunikasi yang baik. Jadi interpersonal skill itu yang mungkin memegang peran yang lebih penting untuk karir bisnis ke depannya, Prof. Oke, terima kasih Arif. Sama-sama, Prof. Sukses terusnya di di perusahaan yang baru. Siap, makasih. Oke, makasih banyak. Ada lagi adik-adik yang lain mungkin yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan. Kalau saya lihat Om Arif ini
tidak pernah berhenti di satu titik. Saya lihat betul nggak Om Arif bahwa eh, pada saat kita mencapaian pada satu titik, otomatis kita tidak akan terlena dengan hasil tersebut, bahkan akan semakin mengimprove, dan kalau saya lihat lagi, Om Arif ini tidak pernah puas dengan comfort zone gitu, sampai kayak sekarang nih masuk ke perusahaan baru, selalu menginginkan ada satu tantangan yang baru. Benar nggak seperti itu, Pak Arif ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau boleh saya share sedikit ya, salah satu alasan saya pindah dari Rolls-Royce ke Honeywell itu betul-betul didrive oleh comfort zone. Jadi saya sudah merasa terlalu nyaman seperti yang saya share sebelumnya. Bahkan ketika ada telepon dari MCC-nya, Maintenance Service Center ya, dari GMF tengah malam, kadang-kadang saya tidak perlu melihat manual, walaupun sebenarnya itu salah gitu ya. Jadi karena sudah terlalu berulang selama 7 tahun dan problem itu sudah saya tahu, orang yang nanya di sana beda-beda, ada orang baru dan sebagainya gitu kan. Jadi sudah terlalu nyaman gitu. Nah, ketika ada tawaran gini, tentu saja itu harus berpindah keadaan ya. Jadi tadinya merasa nyaman, walaupun keadaan saya sampai saat ini takdir saya masih tetap sebagai pekerja, saya belum sedang memikirkan juga tapi belum mengambil action untuk menjadi semacam entrepreneur. Tapi suatu saat mungkin itu akan menjadi opsi berikutnya gitu. Termasuk waktu dari Honeywell, ya itu tadi ya, bahwa banyak sekali tawaran achievement yang ada di sana. Tiba-tiba ada Therma menawarkan sesuatu yang baru yang mungkin saya baru bisa capai di Honeywell mungkin sekitar 2-3 tahun lagi. Yaitu posisi yang sangat strategis sebagai presiden director ya. Kalau istilah di Indonesia itu presdir. Mereka company punya job title yang lain, tapi intinya saya share ke teman-teman penerbangan 96 bahwa oke, Anda melihat saya spesialis di perusahaan multinasional, tapi saya selalu membawa misi saya gitu. Walau waktu saya di Rolls-Royce, Bapak, adik-adik nanti kalau masuk Garuda bisa ceklah apa yang saya sudah bantukan ke Garuda, bagaimana saya menyelamatkan aset mereka. Waktu saya di Honeywell, silahkan dicek lagi lah, termasuk ketika saya mau masuk ke Therma ini, saya sebenarnya sudah punya misi bahwa sebanyak mungkin mereka bisa mengimplementasikan yang namanya offset obligation ya. Offset itu kewajiban dari supplier untuk mentransfer teknologinya, untuk memuat lokal konten sebanyak mungkin ketika mereka jualan di satu negara gitu. Dan ini menurut pemahaman saya kuliah di Unhan, banyak belajar juga bahwa kita itu Indonesia kurang bisa mengoptimalkan yang namanya potensi offset ini. Karena mungkin pemahaman kita masih tidak terlalu bagus bahwa kita punya hak-hak seperti itu. Atau mungkin tidak terlalu bagus dalam negosiasi dengan vendor gitu. Nah, sekarang saya jadi vendor, saya mudah-mudahan nanti dikasih otoritas untuk kebijakan-kebijakan strategis, dan setahu saya mereka bilang iya karena saya memastikan itu pada saat saya interview dengan mereka gitu, bahwa Anda tidak bisa menjadikan Indonesia sekedar tempat jualan gitu. Anda harus bisa, kalau Anda committed untuk melakukan itu, artinya berkolaborasi dengan lokal, maka saya akan join dengan Anda. Dia bilang kami kecil, kami tidak sebesar Honeywell, tapi saya melihat ada sesuatu yang bisa saya achieve dalam waktu dekat ketika saya pindah ke perusahaan ini. Seperti itu, Pak Indra. Oke, makasih banyak Pak Arif. Mungkin saya buka satu pertanyaan sebelum kita akhiri webinar ini. Silahkan, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad. Ya, sama-sama. Pengetahuan baru kalau buat saya, mudah-mudahan buat adik-adik juga, pengetahuan baru juga bahwa dunia penerbangan itu cukup luas dan bisnisnya cukup menggiurkan kalau saya bilang ya. Tadi bilang sampai 90% margin dan sebagainya. Itu suatu hal yang tidak semua bidang bisnis yang ada di dunia atau di Indonesia ini bisa sampai seperti itu gitu kan. Dan juga terima kasih adik-adik dan kawan-kawan dengan Pak Prof. Ihsan juga sudah join dengan webinar kami. Dan untuk sesi yang keempat minggu depan, yaitu
tanggal 4 Juni itu kita akan menghadirkan seorang wirausahawan. Tadi barusan Pak Arief bilang mungkin di masa yang akan datang akan menjadi seorang entrepreneur. Nah, minggu depan kita akan hadirkan Bapak Edwin Teja Kusuma. Beliau adalah alumni 96 juga dari mesin. Akan membawakan tentang wirausaha, apakah itu sebatas impian atau menjadi pilihan. Itu cukup menarik juga, di mana wirausaha di bidang permesinan dan bidang teknikal juga. Dan seperti biasa akan dilaksanakan hari Kamis 4 Juni pukul 3.30 sama dengan hari ini juga. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini, sesi yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arief dan juga semua peserta yang sudah join dengan webinar ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi. Nanti minggu depan saya hadir juga lagi, Di. Adi, tolong kasih tahu ininya ya. Apa namanya? Baik, Pak. Linknya ya. Saya kasih link, Ya, Pak. oke. Yuk. Terima kasih, Adi ya. Yuk. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam.